Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ambril dengan NIM 2022-3187. Saya akan membuat tugas video mengajar dari micro teaching. Assalamualaikum anak-anak Bapak. Waalaikumsalam Pak. Selamat pagi anak-anak Bapak. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Tadi sama siapa belajarnya tadi? Sama Ustadz Abdul Pak. Ustadz Abdul. Pelajaran apa tuh? Pelajaran penjas. Penjas. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita doa. Pada anak Bapak, silakan pimpin doanya. Baik, Ustadz berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih kepada anak Bapak Fikri. Baiklah anak Bapak, sebelum kita mulai pelajaran, kita ngambil absen dulu. Masih semangat belajarnya hari ini? Masih Pak. Oke, kita ambil absen dulu ya. Arif Alfi Sahri, Hadir Pak. Aminah Nurul Izzah, Hadir Pak. hadir ya. Herman, Hadir Pak. Fikri Jumaisa, Hadir Pak. Raffi, Hadir Pak. Abdul Muthalib. Hadir Pak. Oke. Siapa lagi? Fadil Maulana, Hadir Ustaz. Dini Aulia, Hadir Ustaz. hadir semua ya? Alhamdulillah hadir Ustaz. Oke, semuanya hadir. Bilang anak Bapak, sekarang ini sebelumnya kita karena keterbatasan fasilitas ya, jadi kita belajarnya menggunakan papan tulis kecil seadanya dulu. Baik anak Bapak, sekarang kita masuk ke materi kita, yaitu tentang rukun iman. Jadi rukun itu apa? Rukun itu adalah dasar. Sedangkan iman, kepercayaan. Terus apa lagi? Keyakinan. Jadi anak-anak Bapak, rukun iman itu adalah sesuatu yang harus kita yakini atau kita percayai supaya kita dikatakan orang yang beriman. Jadi anak-anak Bapak sekalian, rukun iman itu ada berapa? Ada 5 Ustaz. 5? 6. Di rukun iman itu ada 6 ya. Pertama yaitu iman Kepada Allah. Apa maksudnya ini? Jadi Percaya. anak-anak Bapak, iman kepada Allah itu kita percaya bahwasanya Allah itu adalah yang menciptakan alam semesta ini, yang apalagi yang menciptakan manusia. Jadi kita harus percaya bahwa Allah ini yang menciptakan semua makhluk. Jadi anak-anak Bapak, kita harus percaya juga bahwasanya Allah itu adalah Esa. Apa itu Esa? Satu Pak. Baik, yang kedua, rukun iman yang kedua apa? Rukun iman yang kedua percaya kepada malaikat Pak. Yang kedua yaitu percaya kepada malaikat. Iman ada malaikat.
Kenapa kita harus percaya kepada malaikat? Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Ada yang tahu anak-anak Bapak? Nggak tahu Pak. Jadi kita juga harus beriman kepada malaikat karena malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya. Jadi malaikat ini anak-anak Bapak adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ini dia selalu patuh kepada Allah dengan perintah Allah. Jadi kita harus juga percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat ini. Terus yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Kenapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Tidak tahu Ustaz. Karena kita juga harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab kita apa? Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sebagai pedoman bagi kita untuk kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang buruk. Ada berapa kitab yang diturunkan Allah yang dijadikan pedoman bagi manusia ini? Ada 4. Pertama yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur. Yang kedua kitab Taurat. Yang ketiga kitab Injil. Yang keempat baru kitab kita Al-Quran. Jadi yang mana kita imani dan kita percaya ini adalah Al-Quran. Karena sebagai umat muslim, semua kitab-kitab terdahulu itu sudah dimasukkan di dalam Al-Quran. Selanjutnya anak-anak Bapak, yaitu yang keempat, rukun iman yang keempat, yaitu percaya atau iman kepada Nabi dan Rasul. Kenapa kita harus beriman kepada Nabi dan Rasul? Karena Nabi itu adalah orang yang membawa atau orang yang diutus oleh Allah untuk membawa risalah atau menunjukkan tauladan kepada manusia. Jadi kita juga harus wajib beriman atau mempercayai apa yang dibawa, pesan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi kita. Berapa nabi yang wajib kita ketahui? Ada 25 Ada 25. Apa itu? Adam, Idris, sampai Nabi Muhammad Ustaz. Ada 25. Terus yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Jadi anak-anak Bapak, kita juga harus percaya dengan adanya hari akhir. Karena ini adalah hari akhir ini adalah tempat di mana nanti kita semua dikumpulkan. Selanjutnya anak-anak Bapak, iman yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Apa itu qada anak Bapak? Tidak tahu Pak. Qada itu adalah ketetapan sebelum penciptaan alam semesta ini. Sedangkan qadar itu ketetapan yang berkaitan dengan takdir. Makanya ada nanti
seperti takdir kematian, jodoh, dan rezeki. Jadi anak-anak Bapak, ada berapa macam rukun iman? Ada 6 Ada Kak. 6. Pertama, Iman kepada Allah. Kedua, Iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Nabi nabi atau rasul. Yang kelima, iman kepada hari Akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi anak-anak Bapak, inilah materi kita hari ini, yaitu mengenai rukun iman. Kalau kita tidak mempercayai salah satunya, apakah kita termasuk orang yang beriman? Termasuk Ustaz. Kenapa? Tidak tahu Ustaz. Jadi kalau kita tidak mempercayai semuanya ini, maka kita tidak termasuk golongan orang yang beriman. Jadi rukun iman itu adalah yang menjadi dasar kita untuk mempercayai dan meyakini bahwa sebagai umat Islam itu kita harus mempunyai keyakinan, keimanan bahwa Allah itu esa, bahwa malaikat itu ada, bahwa kitab Allah itu atau Al-Quran itu adalah sebagai pedoman bagi umat Islam, dan Nabi itu sebagai utusan bagi kita, dan kita juga harus percaya dengan adanya hari akhir, dan juga harus percaya dengan qada dan qadar. Baik anak-anak Bapak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin tanya Ustaz. Ya. Izin bertanya mengenai kitab-kitab apa saja dari Rasul apa saja tuh Ustaz? Nah, ini kitab yang dari Nabi ini ada 4. Yang pertama itu ada namanya kitab Zabur. Yang kedua ada namanya kitab Taurat. Yang ketiga ada namanya kitab Injil. Dan ada namanya kitab Al-Quran. Jadi kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Sedangkan kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Dan juga kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Sedangkan kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi anak-anak Bapak, kenapa kita harus percaya atau beriman kepada kitab Allah? Karena kitab ini adalah sebagai pedoman dan buku petunjuk bagi kita, supaya kita bisa mengetahui mana itu yang buruk dan mana yang baik. Makanya kitab-kitab yang terdahulu itu dirangkum ke dalam Al-Quran. Maka sekarang yang harus kita percayai sebagai umat Islam adalah kitab Al-Quran. Baik anak-anak Bapak, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, karena keterbatasan waktu, mungkin anak-anak Bapak silakan nanti dicatat ya, dan diulangi nanti di rumah dan dihafal berapa rukun iman ini. Ada 6 macam. Ya anak-anak Bapak, mungkin itulah materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kalau tidak ada yang bertanya lagi. Baik, silakan Ananda dipimpin doanya lagi. Kita akan pulang. Baik, semuanya berdoa doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik anak-anak Bapak, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.